Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai model perhitungan return tak normal yang beranggotakan next. Yang pertama Elisa Santri, yang kedua saya sendiri Rafifah Azima, yang ketiga Baroti Takia, dan yang keempat Juli Najwa. Untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Elisa Santri. Kepada Elisa dipersilahkan. Yang pertama yaitu mean adjusted model. Model sesuaian rata-rata atau mean adjusted model ini menganggap bahwa return ekspektasian bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return realisasian sebelumnya selama periode estimasi atau estimasi period sebagai berikut. RI, T sama dengan sigma T2, Y sama dengan T1, RIJ dibagi T. Keterangannya yaitu RI, T sama dengan return ekspektasian sekuritas ke I pada periode peristiwa ke T. RIJ sama dengan return realisasian sekuritas ke I pada periode estimasi ke J, dan T sama dengan lamanya periode estimasi yaitu dari T1 sampai T2. Yang selanjutnya yaitu contoh mean adjusted model. Ada gambar sebagai berikut. Jika digunakan data harian dengan periode jendela selama 7 hari, yaitu 3 hari sebelum hari peristiwa, 1 hari peristiwa, dan 3 hari setelah hari peristiwa, dan periode estimasi selama 200 hari, maka digambarkan sebagai berikut. Dapat dijelaskan bahwasannya hari 0 merupakan hari terjadinya pengumuman peristiwa. 7 hari periode jendela diambilkan mulai dari 3 hari sebelum tanggal peristiwa atau H-3 sampai 3 hari setelah tanggal peristiwa atau hari plus 3. Yang selanjutnya yaitu contoh mean adjusted model. Misalnya, besarnya return ekspektasian ini adalah sebesar 15%. Untuk periode 7 hari, maka return ekspektasian sekuritas ini adalah dianggap konstan untuk hari minus 3 sampai dengan positif 3, yaitu sebesar 15%. Jika return yang terjadi di hari-hari periode jendela adalah 15%, 1, 15,2%, 17%, 18%, 20%, 16%, 15% berturut-turut untuk hari minus 3 sampai dengan positif 3, maka besarnya abnormal return adalah sebesar 0,1% didapat dari 15,1% dikurang 15%, 0,2% didapat dari 15,2% dikurang 15%, 2% didapat dari 17% dikurang 15%, 3% didapat dari 18% dikurang 15%, 5% didapat dari 20% dikurang 15%, 1% didapat dari 16% dikurang 15%, dan yang terakhir 0% didapat dari 15% dikurang 15%, berturut-turut untuk hari-hari minus 3 sampai dengan positif 3. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rafifah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai market model. Perhitungan return ekspektasian dengan modal pasar atau market model ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap yang pertama dengan membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi, dan tahap yang kedua menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasian di periode jendela. Model ekspektasi itu dapat dibentuk menggunakan teknik regresi OLS atau Ordinary Least Square dengan persamaan RIJ sama dengan alfa I ditambah beta I dikali RMI ditambah EIJ, di mana RIJ itu merupakan return realisasi sekuritas ke I pada periode estimasi ke I, dan alfa I itu merupakan intercept untuk sekuritas ke I. Beta I itu merupakan koefisien slope yang merupakan beta dari sekuritas ke I. Dan RMI itu merupakan return indeks pasar pada periode estimasi ke J yang dapat dihitung dengan rumus RMI sama dengan IHSGJ dikurang IHSGJI dibagi IHSGJI dengan IHSG merupakan indeks harga saham gabungan, dan EIJ merupakan kesalahan residu sekuritas ke I pada periode estimasi ke J. Next. Adapun contoh market model.
di mana terdapat N saham yang terpengaruh oleh suatu peristiwa yang dipublikasikan, misalnya stock split. Yang pertama kali diestimasi return saham tersebut dengan cara membentuk model ekspektasinya yang dapat dilakukan dengan menghitung return masing-masing saham dan return indeks pasar selama periode estimasi. Misalnya, periode estimasi yang digunakan adalah 100 hari dengan periode pengamatan 11 hari. Maka return sahamnya dapat dihitung sebagai berikut, di mana pada tabel 1 ini merupakan bentuk perhitungan return saham untuk membentuk model ekspektasi. Di mana masing-masing return saham tersebut mulai dari hari ke-6 sampai hari ke plus 105. Next. Di mana kemudian masing-masing return saham yang ada pada tabel tersebut yang mulai dari return saham R1 sampai return saham hari ke N yang dimulai dari hari ke minus 6 sampai dengan hari ke plus 105 itu dibuat persamaan model ekspektasi dengan teknik regresi OLS yang misalnya persamaan regresi dari return saham di atas dapat ditunjukkan sebagai berikut, di mana ekspektasi return saham yang pertama itu 0,005 ditambah 1,20 dikali RMT-nya ditambah ekspektasi return saham yang pertama. Lalu untuk ekspektasi return saham yang kedua itu 0,020 ditambah 1,45 dikali RMT ditambah ekspektasi pada saham yang kedua. Lalu ekspektasi return pada saham yang ketiga itu 0,018 ditambah 1,319 dikali RMT-nya ditambah ekspektasi pada hari ketiga. Dan begitu pula untuk hari ke N-nya, yaitu 0,038 ditambah 1,23 dikali RMT-nya ditambah ekspektasi pada hari ke N. Dan setelah model ekspektasi dibuat, langkah berikutnya adalah dengan menghitung return saham dalam periode pengamatan selama 11 hari, yaitu dapat dilihat pada tabel yang kedua, di mana return ekspektasi itu dapat dihitung untuk masing-masing saham, mulai dari hari ke-5 sampai dengan hari ke plus 5, dengan memasukkan nilai return indeks pasar ke dalam model ekspektasinya, yang mana nanti hasilnya dapat dilihat pada tabel berikutnya. Next. Dan untuk tabel yang berikutnya itu terkait dengan perhitungan return ekspektasi dengan menggunakan model pasar atau market model, di mana langkah terakhir ada dari setelah kita menghitung dari tabel ketiga ini kan kata kita itu dengan menghitung abnormal return-nya, di mana abnormal return itu merupakan selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasi yang dihitung untuk masing-masing saham selama periode pengamatan atau periode jendela yang misalnya itu 11 hari, yang nantinya akan dilihat pada tabel berikutnya. Untuk tabel yang ketiga ini 0,173 ini didapatkan dari persamaan regresi dari return saham yang ada pada tabel 1 itu dikali dengan RMT-nya, di mana 0,05 ditambah 1,20 dikali 0,14 itu hasilnya 0,173. Begitupun 0,23 ini didapatkan dari 0,20 ditambah 1,45 dikali 0,14. Dan begitu pun seterusnya hingga 0,2102 yang didapatkan dari 0,038 ditambah 1,23 dikali 0,14 hingga hasil saham ke N-nya itu 0,2102. Next. Dan untuk yang perhitungan abnormal return dengan model pasar ini, di mana hasil dari 0,01 ini didapatkan dari pengurangan antara perhitungan return saham dalam periode pengamatan yang berada pada tabel 2 dikurang dengan perhitungan return ekspektasi dengan model pasar pada tabel 3, di mana pada saham ke-1 hari ke-5 itu kan perhitungan return saham dalam periode pengamatannya itu 0,174, lalu dikurang dengan 0,173 dari perhitungan return ekspektasi dengan model pasar pada tabel yang sebelumnya, pada tabel ketiga, sehingga didapatkan hasil 0,001. Begitupun untuk yang 0,002 itu juga didapatkan dari
perhitungan return saham dalam periode pengamatan dikurang dengan perhitungan return ekspektasi dengan modal pasar, yaitu pada saham yang kedua, yaitu 0,225 dikurang dengan 0,223, sehingga dapat hasil 0,002. Begitu untuk seterusnya hingga saham kali kelima. Dan terdapat beberapa teknik untuk mengoreksi bias yang terjadi akibat perdagangan yang tidak sinkron. Penelitian Brown dan Warner di dalam menguji spesifikasi dan kekuatan terhadap estimasi beta saham I ternyata tidak menemukan pengaruh yang signifikan terhadap modal yang diusulkan oleh Dimson dan Scholes dan William dalam pengujian terhadap bias yang terjadi pada beta saham. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Barokita. Baiklah. Selanjutnya itu market adjusted model. Market model sesuaian pasar atau market adjusted model menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut terjadi. Dengan model ini, maka tidak perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi. Karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar menurut Hartono tahun 2009. Next. Contoh market adjusted model, yaitu misalnya pada hari pengumuman peristiwa, return indeks pasar adalah sebesar 18%. Dengan metode sesuaian pasar atau market adjusted model ini, maka return ekspektasian semua sekuritas di hari yang sama tersebut adalah sama dengan return indeks pasarnya, yaitu sebesar 18% tersebut. Jika return sekuritas pada hari pengumuman 35%, maka besarnya abnormal return yang terjadi adalah cara mencari abnormal return yang terjadi yaitu 35% dikurang 18%, sehingga abnormal return yang terjadi adalah sebesar 17%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erlisa. Yang selanjutnya yaitu rata-rata return tak normal. Rata-rata return tak normal atau average abnormal return untuk hari ke-T dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika sebagai berikut. Rumusnya yaitu RRTNT sama dengan sigma K, I sama dengan 1, RTNT dibagi K. Nah, keterangannya RRTNT sama dengan rata-rata return tak normal atau average abnormal return pada hari ke-T. RTNIT sama dengan return tak normal untuk sekuritas ke-I pada hari ke-T. Dan K adalah jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Juli Najwa. Selanjutnya yaitu akumulasi return tak normal. Akumulasi return tak normal atau ARTN atau Cumulative Abnormal Return CER merupakan penjumlahan return tak normal hari sebelumnya di dalam periode peristiwa untuk masing-masing sekuritas. Akumulasi rata-rata return tak normal ARRTN dapat juga dihitung dengan mengakumulasi rata-rata return tak normal hari ke-T adalah ARTNT. Maka akumulasi rata-rata return tak normal hari ke-T ARRTNT dapat dihitung sebesar dengan rumus ARRTNT sama dengan T sigma dikali A sama dengan T3. Next. Di mana keterangan dari rumusnya tadi ARRTNT sama dengan akumulasi rata-rata return tak normal pada hari ke-T. ARTNA sama dengan rata-rata return tak normal pada hari ke-A, yaitu mulai T3 hari pada awal periode jendela sampai hari ke-T. Next. Selanjutnya yaitu akumulasi return tak normal. Adapun contoh akumulasi return tak normal, di mana hasil rata-rata return tak normal untuk hari ke-T, LRTNT, mulai dari hari ketiga sampai dengan +3, akumulasi rata-rata return tak normal ini
untuk tiap harinya di periode peristiwa dapat dilihat pada tabel berikut ini. Di mana dari hari ke -3 rata-rata return tak normalnya ditambah dengan 0 sama dengan 0,005. Begitu selanjutnya pada hari ke -2 0,007 ditambah rata-rata return tak normalnya pada hari -3 yaitu 0,005 sama dengan 0,012. Begitupun selanjutnya sampai ke hari +3. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafifah. Ada Rafifah dipersilakan. Ini bagianmu, Juli. Bukannya enggak ah. Iya, aku yang lanjut. aku yang pengujian nanti. Ini mau jelasin lagi. Lanjut ya. Nanti dipotong aja videonya. Selanjutnya akumulasi return tak normal. Contoh akumulasi return tak normal. Akumulasi rata-rata return tak normal hari kedua adalah penjumlahan rata-rata return tak normal hari kedua dan ketiga. Akumulasi rata-rata return tak normal hari pertama adalah penjumlahan rata-rata return tak normal hari kedua, ke-1, pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Jika diakumulasikan, rata-rata return tak normal ini digambarkan, maka akan tampak pada gambar seperti berikut. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rafifah Azimah. Selanjutnya itu pengujian statistik terhadap return tak normal. Pengujian statistik terhadap return tak normal memiliki tujuan untuk melihat signifikansi return tak normal yang ada di periode peristiwa. Signifikansi yang dimaksud adalah bahwa normal return tersebut secara statistik signifikan tidak sama dengan 0, di mana positif untuk kabar baik dan negatif untuk kabar buruk. Pengujian ini digunakan untuk maksud di mana secara umum pengujian T itu menguji hipotesis 0, yaitu sebagai berikut. T sama dengan beta dibagi kesalahan standar estimasi, di mana T itu merupakan T hitung dan beta itu merupakan parameter yang akan diuji signifikansinya. Misalnya adalah koefisien dari regresi, rata-rata suatu nilai, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.